Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Sahabat sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kita Bersama Kita Sehat dengan tema kita kali ini membahas mengenai waspada campak, gejala penularan, dan juga cara pencegahannya. Tadi sudah dipaparkan ya sebagian oleh Dokter Wenti. Sebelum kita lanjut ke Dokter Junia, mau nanya dulu ke Dokter Wenti terkait tadi kan ada paparan mengenai penularan begitu ya. Nah, bagaimana ketika misalnya orang dewasa yang kekebalan tubuhnya kuat begitu ya, kebal begitu. Nah, kemudian ketemu berkontak langsung dengan seseorang yang anak-anak katakanlah, dan dia sedang mengidap atau mengalami penyakit campak ini. Kemudian tertularlah, tapi karena dia imunnya kuat, jadi dia tidak ada terkena gitu ya dok ya. Nah, misalkan kalau virusnya sampai masuk tapi dia bisa bertahan, apakah ketika pulang ke rumah bisa menularkan ke si anak kecil atau yang berpotensi terkena atau terkena penularannya begitu dok? Oke, jadi kalau pihak ketiga jawabannya enggak ya. Jadi dia itu langsung menularkannya. Jadi misalnya yang harus diwaspadai kalau anaknya dua nih misalnya ya, abangnya kena campak, ada anak balita di rumah harus dipisah. Si abangnya harus diisolasi, pakai masker bang, jangan dekat-dekat adik dulu ya, pakaiannya terpisah dulu. Kalau orang tuanya insya Allah aman ya, karena kan sudah melewati tahapan tadi. Kecuali orang tuanya memang belum pernah kena campak dan tidak pernah divaksinasi juga, itu akan beresiko. Wah, baik. Terima kasih dokter. Kita lanjut ke Dokter Junia, boleh? Silakan dok. Kita mulai, kita lanjut ya. Oke, tadi udah banyak dibahas di depan. Jadi sekarang sebenarnya dokter itu apa sih yang dinilai untuk menegakkan diagnosa benar nggak ini tuh campak seperti itu. Terus kalau campak diapakan? Nah, untuk mendiagnosa pasti kita butuh wawancara medis seperti biasa. Jadi yang diharapkan itu adalah kebenaran data dan kerjasama dari, kalau ini kasusnya anak-anak, kita harus tanya ke orang tuanya atau memang pengasuhnya yang benar-benar tahu perjalanan penyakitnya. Karena kita akan tanya gejalanya apa, awalnya munculnya demamnya sudah berapa hari, apakah ruamnya sudah muncul ruamnya kapan, apakah saat demam atau sesudah demam, seperti itu. Nah, yang paling terpenting yang kita telusuri biasanya riwayat kontak dengan pasien campak. Biasanya pasien, keluarga atau orang tua baik pengasuh akan mengatakan seperti ini, dok seminggu ini anak saya di rumah saja. Ternyata tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Wenti, masa inkubasinya lebih dari seminggu. Artinya bisa jadi 2 minggu yang lalu dia kontak dengan pasien campak. Tapi anak saya nggak ada dok, langsung ketemu dengan orang campak. Misal nih di satu tempat seorang anak campak, orang tuanya megang anaknya, kena batuk anaknya, tidak cuci tangan, megang anak yang lain. Itu kan dia tidak langsung bertemu, tapi hal tersebut bisa juga menjadi salah satu bahan tempat penularan. Makanya saat merawat anak dengan campak atau pasien dengan campak, hygiene-nya mohon dijaga, cuci tangan, kemudian menggunakan masker, setelah itu tidak menggunakan alat makan bersama, itu juga diperhatikan. Seperti itu. Kemudian kita lihat demamnya tinggi, biasanya ada demam tinggi, batuk, pilek, dan konjungtivitis. Seperti yang sudah Dokter Wenti jelaskan, bintik koplik namanya, yang bintik putih di dalam mulut. Untuk ruam merah biasanya menyebar dari wajah ke tubuh. Inkubasinya itu 10-12 hari. Jadi kalau 7 hari yang lalu nggak ada ketemu siapa-siapa, bisa jadi itu 12 hari yang lalu atau 10 hari yang lalu. Seperti itu. Nah, durasi gejalanya bisa 7-10 hari. Nah, biasanya yang banyak miss itu kenapa sih pasiennya kita suruh istirahat? Oke. Ternyata selain memang untuk proses penyembuhan pasien itu kita supaya tidak menularkan ke orang lain. Makanya diedukasi, ya udah nggak usah sekolah dulu ya Bu ya, apalagi di fase-fase yang memang gejalanya itu banyak atau gejalanya muncul. Disitulah fase infeksiusnya yang itu paling tinggi. Kita mengharapkan untuk orang-orang yang beresiko itu tidak ditularkan seperti itu. Nah, kadang kita butuh ke konfirmasi laboratorium, tapi ini jarang kita lakukan kalau masih gejala ringan atau awal-awal, terutama di puskesmas itu. Cukup kita anamnesis, pemeriksaan fisik, dan kita langsung berikan biasanya penanganan obat-obatan berdasarkan gejalanya. Sekali lagi ini virus sehingga tidak ada obat antivirus yang diperlukan, tidak. Kita cuma butuh kalau masih gejala ringan itu mengobati gejalanya.
Demam kita beri obat demam, batuk kita beri batuk, pilek kita beri obat pilek, kemudian untuk konjungtivitis juga kita tata laksana atau beri pengobatan. Nah, untuk laboratorium itu ada banyak jenis, ada IgM, intinya pemeriksaan darah, bisa dari ludah juga atau dari urin. Biasanya kita lakukan ini penting dilakukan terutama di area non-endemik. Kalau di area endemik biasanya memang kasusnya tinggi. Kalau di area non-endemik atau memang area itu sudah lama tidak ada campak, kita perlu telusuri lebih lanjut. Supaya apa? Supaya tidak jadi seperti kejadian yang dijelaskan awal tadi. Sehingga kasusnya jadi besar, jadi banyak, korbannya juga banyak. Oke. Ini contohnya ya, konjungtivitis itu yang gimana ya, matanya merah. Kayak habis kena debu dikucek banyak merah begitu. Oke, kadang ada sampai diare juga. Dan mual muntah, badannya terasa pegel ya. Selebihnya gejalanya tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Weti. Nah, ini contoh gambarannya ini. Saya sengaja pasang gambar yang lebih besar. Oke. Nah, anak ini lihat ruamnya ya, dia hampir seperti seluruh tubuh begitu. Dia tidak ada yang timbul, tidak ada yang berair juga. Gejalanya itu seperti ruam bisa di wajah dan badan dan di bagian tubuh yang lain. Yang perlu pemirsa ketahui, virus atau campak yang pastinya disebabkan oleh virus itu self-limiting disease. Artinya 7-10 hari sebenarnya sudah perbaikan. Tapi apakah perbaikannya bisa maksimal atau tidak, ataukah bisa mencapai ke komplikasi? Faktornya selain imunitas pribadi itu adalah imunitas tambahan dari vaksin tersebut. Oke, makanya pemirsa di rumah anak-anaknya ini mumpung masih bulan Agustus yang belum dapat vitamin A masih bisa tinggal datang ke puskesmas. Biasanya kalau memang sudah domisilinya di situ pihak puskesmas biasanya sudah tahu atau boleh bawa kartu keluarganya atau KIA anaknya. Nanti bisa didapatkan vitamin A ini. Ada 2 jenis, jangan salah itu pemirsa di rumah, nanti ada warna biru sama warna merah. Jadi sebelum digunakan daripada bingung dan salah, tanyakan ke petugasnya, ke dokternya, ke bidannya atau ke perawatnya, anak saya dapatnya yang mana, begitu. Daripada pemirsa di rumah mengingat umur anaknya, mending langsung tanyain aja. Nanti ada 2 jenis kapsul ya, yang biru dan merah itu berdasarkan usia. Oke. Untuk simptomatik kita konsumsi obat pereda nyeri, sekali lagi untuk anak-anak terutama yang berat badannya masih sangat kecil atau itu butuh dosis yang disesuaikan. Jadi nggak bisa, oh anak saya itu saya kasih paracetamol aja lah, dosisnya sesuka hati, itu nggak bisa. Oke. Kemudian perbanyak konsumsi air putih, istirahat yang cukup, konsumsi makanan yang sehat dan lunak, obat dikonsumsi bila perlu. Oke, kemudian untuk konjungtivitisnya bisa dibantu dengan kompres mata, matanya dikompres supaya lebih nyaman, dan konsumsi vitamin A. Kebetulan karena bulan Agustus ini, saya pernah lihat di medsos, orang tua itu lagi viral ya di salah satu medsos, menolak memberikan vitamin A. Alasannya setelah diberikan vitamin A, anaknya jadi demam dan diare. Pertanyaannya, apakah sebelum diberikan vitamin A itu anaknya sedang fit? Jadi make sure kalau mau dapat suplemen kayak gitu, kita pastikan anaknya sehat dan fit, kondisinya baik, sehingga kalau ada komplikasi itu kita bisa memastikan apakah ini benar dari yang dikonsumsi atau memang sudah ada sebelumnya. Kemudian banyak dikomentari oleh netizen ya, oh iya saya juga. Akhirnya hal seperti itu menimbulkan pemikiran bahwa benar kejadian ini disebabkan oleh vitamin A, padahal itu tidak berhubungan seperti itu. Oke. Memang vitamin A, ada lagi pertanyaan, kenapa ibu hamil dan ibu menyusui itu nggak boleh konsumsi vitamin A yang tinggi, kemudian menggunakan skincare atau zat apapun yang mengandung vitamin A seperti itu? Karena itu kan digunakannya setiap hari, suplainya masuk setiap hari. Sedangkan ini sekali dosisnya tinggi, memang cakupannya cukup untuk mencegah campak ini atau mengurangi gejala campak ini. Adapun gejala mungkin karena ini dosisnya tinggi, tubuhnya menyesuaikan, anaknya sedikit mual karena kadang dipaksa, namanya anak kecil ya. Atau apakah tabletnya itu dipotong baru diteteskan atau langsung ditelan? Kadang cara penggunaannya salah seperti itu.
Oke, kalau kita lihat komplikasinya, nah komplikasi ini sebenarnya sangat bisa kita hindari kalau memang sudah ada preventif sebelumnya. Oke, yang paling banyak itu karena adalah dibiarkan, tidak segera menuju ke vaskes saat gejalanya memberat. Biasanya dehidrasi, kebanyakan perberatan selain pada komplikasi yang berat, itu karena dehidrasinya. Anaknya tenggorokannya tidak nyaman, nggak mau minum, nggak mau makan, dibiarkan. Akhirnya dehidrasinya lah yang membuat anaknya bisa menyebabkan sampai hingga kematian, seperti itu. Saat seorang anak, apalagi semakin kecil umurnya, sudah sampai ke tahap dehidrasi berat, itu mau dipasang infus aja susah. Sehingga penata laksanaannya atau pengobatannya semakin terhambat, seperti itu. Jadi pastikan konsumsi airnya, intake cairannya itu tetap cukup. Kemudian radang pita suara, infeksi telinga, kadang bisa menyebabkan tuli. Kenapa? THT telinga, hidung, tenggorokan itu satu jalur. Jadi kalau anak yang bukan hanya campak, ISPA biasa yang sering berulang, biasanya berisiko untuk infeksi telinga juga. Nah, infeksi telinga kalau sampai dia bernanah, yang pernah kita bahas sebelumnya ya, gendang telinganya itu sampai ruptur atau pecah, robek, sehingga mengganggu pendengaran. Berujungnya apa? Akademik anaknya akan turun, bukan karena anaknya tidak pintar atau tidak rajin, dia tidak maksimal bisa mendengar apa yang dijelaskan, seperti itu. Kemudian pneumonia, kebutaan. Nah, terakhir itu biasanya kejang demam. Karena saking tingginya demam, ada beberapa anak yang beresiko tinggi, kemudian tidak ditata laksana dengan cepat dan baik, akhirnya bisa menjadi kejang. Karena demam tinggi namanya kejang demam, ya. Kalau untuk komplikasi berat, nah yang namanya virus maupun bakteri itu bisa sampai ke otak. Nah, ensefalitis itu radang selaput otak, kemudian bisa ke hepatitis juga, radang selaput jantung atau perikarditis, yang terakhir itu di IC kita sebutnya ya, disseminated intravascular coagulation. Walaupun ya jarang lah kita temui, semoga tidak ada kita ketemui ya. Baik, Dok. Izin untuk komplikasinya itu berarti terjadinya bisa di hari keberapa? Karena tadi kurun waktunya bisa sampai 10 hari ya terjadi perburukan atau penyembuhan begitu. Dijawabnya nanti ya, Dok, usai jeda pariwara berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kita Bersama Kita Sehat.